Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di awal perjumpaan kita senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kana priwate sabi-sabi dilimpahkan kepada Gedayung Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah Gedayung Bandung mantap perlu Allah membuka kepada Gedayung segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taubat, pintu-pintu ibadah, dan juga pintu-pintu ilmu, di mana semuanya ini adalah saat kita menghadap Allah, menutup mata buat selama-lamanya. Selawat dan salam mari oleh Gedayung Bandung senantiasa Gedayung pula, Gedayung kirim. Semoga Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama yang bahwa badin-badin pura yang kaulikeun Gedayung Bandung telah melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Maka tentu saja Ramadan yang telah kita jalani tersebut adalah akan menjadi penawar bagi hati Gedayung, akan menjadi penyejuk bagi jiwa Gedayung, dan juga akan menjadi suatu kedamaian, ketentraman. Dikarenakan kenapa? Seorang yang beriman itu dia isi Ramadan itu dengan amal kebaikan-kebaikan, baik membaca Al-Quran, berzikir, dan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga dengan kebaikan itu cukup tertempa jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang menjadi jiwa-jiwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka tentu saja setelah Gedayung menjalin hubungan yang baik dengan Allah di hari raya, tentu saja tidak hanya demikian untuk mencapai ridha Allah. Tentu saja tidak hanya ibadah kepada Allah Ta'ala saja untuk kita meraih surga yang sombong hatinya, ibadahnya hebat, ilmunya hebat, agama hebat ilmunya, tapi hatinya itu takabur, hatinya itu sombong, hatinya itu angkuh, maka dia itu aku benci. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang-kadang tanya sesama kami kerolo kita sombong, kita angkuh. Kadang-kadang tanya tetangga kita sombong, kita angkuh. Kadang-kadang Gedayung dengan pimpinan kita sendiri kita angkuh, kita sombong. Dengan orang tua kita sendiri kita angkuh hari ini. Tidak ada nilai ibadah kita dalam pandangan Allah Ta'ala, karena masih menempel sifat kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam jiwa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kadang-kadang kita sebagai atasan kita sombong terhadap bawahan-bawahan. Kita sebagai atasan kita angkuh terhadap orang yang kita pimpin. Hadirin yang dirahmati Allah, tanjung hebat dalam ilmu, tapi saat kesombongan ini menyelimuti jiwa kita. Coba kita perhatikan hancurnya kaum-kaum yang dahulu, urojih dulu cukup hebat karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Sebagai contoh kecil, kenapa iblis dikutuk oleh Allah Ta'ala? Karena takaburnya, karena angkuhnya, karena sombongnya. Apa kekurangan iblis? Padahal menurut cerita dalam kitab tafsir, iblisnya ini itu membuat malaikat 20.000 tahun. 20.000 tahun itu bukan masa yang singkat, cukup 20.000 tahunnya. Olehnya 80.000 tahun diibadat kepada Allah. Karena ibadahnya yang hebat, yang luar biasa, sehingga di setiap pintu langit ada namanya yang hebat, ada namanya Zahid, orang yang Zahid, orang yang saleh, orang yang abid, sampai ke langit ke-7. Rupanya ada namanya di Lauh Mahfuz, itulah iblis. Di langit yang ke-7 Azazil, di Lauh Mahfuz adalah iblis namanya. Sehingga mereka dikutuk oleh Allah Ta'ala yang namanya tadi Azazil, dirubah oleh Allah Ta'ala jadi iblis. Ini sebab awal daripada kehancurannya iblis. Makanya apabila kita punya sifat angkuh, sifat sombong, ingatlah
kita sedang berjalan di jalan yang akan menuju kepada kehancuran. Orang yang gedanya hebat dengan harta gedanya, hebat dengan jabatan gedanya, hebat dengan segala-gala yang kita miliki hari ini, maka tunggulah ada saatnya kita akan hina-hina, ada saatnya kita akan rendah serendah-rendahnya. Hana urunya wate udip wate sakaratul maut, hana urunya wate udip wate mati. Maka padahal hina yang sesungguhnya itulah hina di saat kita sakaratul maut, di saat kita dimasukkan di alam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblisnya nih sombong dengan ilmu, sombong dengan ibadah, sombong baju sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tangan kudratku. Mudahnya ulai ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min tin wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Yang jauh begini. Lonyo lebih mulia daripada jin. Jinnya Nabi Adam. Engkau ciptakan aku, khalaqtani minna. Engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Rupanya dia sombong dengan ligai Nabi Muhammad. Pegangan tadi musik on mulai hanya dulu dari Muhammad. Jadi nanti beda dari tadi. Tapi dia tidak beriman. Sehingga Anda bisa perhatikan diteliti para ulama. Kok ada menariknya mereka beriman? Rupanya dia merasa tidak pantas memeluk agama Nabi Muhammad karena dia salah satu daripada pembesar Quraisy. Naudzubillah. Rupanya paling ngeri apabila kita merasa hebat sehingga kita tidak mau menerima kebenaran daripada orang lain. Nyebut akibat daripada takabur. Orangnya gedanya kita awal daripada kehancuran gedanya. Ingat, hana hancur gedanya orangnya hancur waktu sakaratul maut. Hana binasa tanya waktu saat kita hina-hina di alam kubur, maka kita akan dibinasakan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyukur yang pertama dipegah oleh Allah taala dijawab pertanyaan Nabi Musa, siapa? Ini kata Nabi Musa, siapa makhlukku yang engkau murkai ya Allah? Maka jawab yang pertama, itulah manusia, makhlukku, orang-orang yang dalam hatinya itu ataupun yang takabur hatinya, sombong angkuh hatinya. Ini yang pertama. Pertanyaan Nabi Musa tadi, siapa di antara makhlukmu yang engkau murkai ya Allah? Walaupun dia salah, dia banyak ilmunya, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, manusia yang kasar lidahnya, manusia yang kasar lisannya, kasar ucapannya. Dia itu taat kepadaku, namun apabila ucapannya itu kasar, maka dia itu masuk dalam golongan manusia yang aku murkai. Ini juga hati-hati. Yang kecil kita yang dah pegah di ulunnya muzira, ulun hantai berbundanya, harus ingat ucapan tanya ke manusia bagaimana. Apakah ucapan kita selalu mengajak manusia ataupun mengejek manusia? Apakah ucapan kita hari ini kita menghibur manusia ataupun menginjak? Kadang-kadang tehak pintu surga, kadang-kadang tehak pintu neraka menurut ucapan seseorang. Ini yang kedua. Baca itu. Yang kedua, ditanya oleh Allah Taala, ditanya oleh Nabi Musa dan dijawab oleh Allah Taala, yaitu manusia yang aku murkai adalah manusia yang bakhil, kata Allah. Ulung yang kriat. Makanya tidak kita tasawuf bukan salah satu daripada penerang dalam kubur memperbanyak sedekah. Sedekahnya buku yang mampu kekuatan gedanya, mampu ilmu gedanya, mampu harta gedanya. Walaupun pada kita bakhil gitu, lebih kepada maknanya adalah dari segi harta. Gedanya punya harta, maka bersedekahlah, berinfaklah. Kitanya orangnya merasa muyung hartanya sehingga dia mengkrit. Makanya Allah Taala pun gemekrit gedanya dengan bahasa dibalik dan dipegang. Entah ditanya hana lele dalam fakir katanya kanannya ditanya tidak mau berinfak, tidak mau memberi sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini manusia yang dibenci juga oleh Allah Taala. Yang terakhir, yang keempat, Allah itu menjawab, yaitu manusia yang jahat perangainya. Memang itu tidak madu kan buah kepada akhlak. Manusia yang berakal, ho yang bijak pada gedung, kehadiran gotnya membuat resah segarisi manusia saja gotnya. Nyo manusia yang lagi model taat wujud kepada Allah Taala. Cukup bermasalah udah itu nyo model dan tempat tempat. Nyo manusianya manusia yang berada dalam muka Allah. Dua kampung nyo masalah muka muka kalau timang koknya macam. Pertama kampung je naik balik belah belakang. Kampung je menanti. Pokoknya cukup bermasalah ngakai dengan nyo manusia yang berada dalam marah Allah. Pernah kami satu cerita masa Rasulullah. Cirong tetangga merasa sangat tidak nyaman dengan tetangganya. Jika dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasul,
yang salah, kita meninggalkan kawan yang jahat, maka tidak dikatakan memutuskan hubungan silaturahmi. Karena yang kita tinggalkan, yang kita benci adalah akhlaknya, bukan orangnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita isi dengan berbagai macam bentuk kebaikan, sehingga baguslah hablum minallah kita, dan juga berbagilah pula hablum minan nas kita. Karena salah itu bukan dengan kasar, tetapi dengan kelembutan, sehingga diterima oleh seluruh manusia. Mudah-mudahan dengan sekelumit nasihat singkat pada hari yang sangat mulia ini, yang pertama sekali bermanfaat bagi pribadi Nurul sendiri, selanjutnya bermanfaat pula bagi dari Bapak Lu dalam menjalani kehidupan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan saat kita menghadap Allah membawa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukashifu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighra. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li tiranina wa li ustadina wa li muallimina wa li muta'allimina wa liman ahsana wa ahabba ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.